Kamu sedang menunggu jodoh? Tapi jangan hanya menunggu dalam diam. Bersiaplah, perbaikilah dirimu. Karena jodoh itu bukan hadiah tiba-tiba yang turun dari langit tanpa alasan. Tapi cerminan dari siapa dirimu hari ini. Kalau kamu menginginkan pasangan yang sabar, tanyakan dulu, sudahkah kamu belajar menahan emosi? Kalau kamu ingin seseorang yang setia, sudahkah kamu sendiri setia pada Allah, pada prinsip hidupmu, pada komitmen kecil dalam keseharianmu? Jodoh bukan sekadar dapat siapa, tapi tentang menjadi siapa. Allah itu adil. Dia tidak akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang tidak kamu pantas terima. Seseorang yang baik akan datang kepada orang yang mau berproses menjadi baik. Karena jodoh sejati itu bukan tentang mencari, tapi tentang menarik. Menarik dengan kualitas diri, menarik dengan doa, menarik dengan cara hidup yang mendekatkanmu pada kebaikan. Jangan hanya sibuk menunggu seseorang datang, tapi sibuklah menjadi seseorang yang layak untuk ditunggu. Jodoh tidak akan datang tanpa proses. Dan Allah tidak akan memberi tanpa alasan. Kalau kamu sedang memperbaiki diri hari ini, tenang. Seseorang juga sedang diperbaiki oleh Allah untuk datang kepadamu di waktu terbaik, dengan cara terbaik, dan dalam keadaan yang paling kamu butuhkan. Bab 1. Takdir yang dipersiapkan, bukan didiamkan. Benar, jodoh adalah bagian dari takdir. Tapi jangan salah paham tentang makna takdir. Takdir bukan berarti kita hanya duduk diam dan menunggu semuanya datang dengan sendirinya. Takdir bukan alasan untuk pasrah tanpa usaha. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bertawakal. Tapi tawakal itu dimulai setelah ikhtiar. Jodohmu bisa saja sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Namanya mungkin sudah terukir di garis hidupmu. Tapi pertanyaannya sekarang, sudahkah kamu memantaskan dirimu untuk takdir yang besar itu? Bayangkan sebuah ladang yang luas, namun kering dan penuh batu. Jika ladang itu dibiarkan begitu saja, hujan sekalipun tidak akan bisa menumbuhkan apa-apa. Maka, sebelum hujan diturunkan oleh Allah, Dia ingin melihat, apakah kamu bersedia menggemburkan tanahnya, membersihkan batunya, menyiapkan benih yang baik. Begitu pula dengan hatimu. Kalau kamu sedang menanti cinta yang suci, pasangan yang setia, pernikahan yang penuh berkah, tanya dirimu, sudahkah kamu bersihkan hatimu dari keraguan, dendam masa lalu, dan luka yang belum selesai? Karena Allah tidak akan menurunkan hujan di ladang yang belum siap. Dan Dia tidak akan sembarangan menyerahkan salah satu hamba terbaiknya kepada hati yang belum matang. Menunggu jodoh itu bukan tentang menunggu orang datang, tapi tentang menyiapkan ruang dalam dirimu untuk menyambut seseorang yang juga sedang Allah bentuk. Jangan hanya berdoa dipertemukan dengan orang baik. Berdoalah untuk menjadi orang baik, agar pantas dipertemukan. Ingat, takdir itu bukan hanya tentang siapa yang kamu temui, tapi tentang siapa kamu ketika takdir itu datang. Kalau kamu mempersiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh, maka saat jodohmu tiba, kamu tidak akan menyia-nyiakannya, karena kamu tahu betapa berharganya dia, dan betapa panjangnya proses Allah mempersiapkan kalian berdua. Bab 2. Allah menjanjikan cerminan, bukan sekadar kejutan. Dalam Quran Surah An-Nur, ayat 26, Allah berfirman, wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Ini bukan sekadar rangkaian kata-kata indah. Ini adalah janji dari Zat yang Maha Menepati. Janji bahwa pasangan hidupmu kelak akan mencerminkan siapa dirimu hari ini. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berjuang memperbaiki diri. Bukan karena kamu tanpa celah, tapi karena kamu terus bertumbuh dalam kebaikan. Jodoh bukan tentang keberuntungan semata, bukan tentang siapa cepat dia dapat.
Jodoh itu tentang kualitas, tentang kesiapan, tentang keseimbangan. Jika kamu ingin seseorang yang sabar, ikhlas, bertanggung jawab, dan takut kepada Allah, maka Allah akan menuntunmu untuk menjadi pribadi yang juga sabar, ikhlas, bertanggung jawab, dan takut kepadanya. Karena kebaikan tidak akan diberikan sembarangan. Ia tidak dijatuhkan begitu saja tanpa proses. Kebaikan akan dipertemukan dengan kebaikan. Bukan hanya supaya bisa saling mencintai, tapi supaya bisa saling menjaga. Jika hari ini kamu terus bertumbuh, terus memperbaiki akhlak, memperkuat iman, menjaga pandangan dan hati, maka yakinlah kamu sedang menarik seseorang yang juga sedang melakukan hal yang sama. Kamu tidak tahu siapa dia, tapi Allah tahu, dan Allah sedang mengaturnya. Rapi, perlahan, dan pasti. Jangan iri dengan orang yang sudah bertemu pasangannya lebih dulu. Karena yang cepat belum tentu tepat, dan yang lambat belum tentu terlambat. Yang terpenting, kamu tidak berhenti memperbaiki diri. Karena saat kamu layak, Allah akan kirimkan yang sepadan, bukan yang sembarang. Dan saat kamu bertemu dengannya, kamu akan tahu, ini bukan kejutan. Ini cerminan dari doa, usaha, dan proses panjang yang tak pernah Allah sia-siakan. Bab 3. Kamu sedang dibentuk, bukan ditinggalkan. Kadang kamu merasa sendiri terlalu lama. Melihat orang lain bergandengan tangan, membangun rumah tangga, hidup bersama pasangan yang mencintai mereka. Lalu kamu bertanya dalam hati, apakah aku terlalu rusak untuk dicintai? Apakah aku tertinggal terlalu jauh? Atau yang lebih menyakitkan, apakah Allah lupa padaku? Tapi ketahuilah, kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dibentuk. Allah sedang mengukir hatimu perlahan, membentuk keteguhan dari luka-luka lama, menyembuhkan celah dari hubungan yang gagal, dan melembutkan sudut-sudut keras yang dulu terbentuk karena kecewa. Kesendirianmu hari ini bukan hukuman, tapi cara Allah melindungimu dari cinta yang belum waktunya. Kamu mungkin merasa terlambat, tapi tidak ada yang terlambat bagi takdir yang disiapkan dengan penuh kasih. Allah tahu kapan kamu siap. Bukan hanya siap mencintai, tapi siap mencintai dengan ikhlas, tanpa menggenggam terlalu erat, tanpa mengikat terlalu keras. Bukan hanya siap menerima orang lain, tapi juga siap untuk tidak kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Dan yang paling penting, Allah juga sedang membentuk seseorang di luar sana. Seseorang yang juga mungkin sedang mempertanyakan hal yang sama, sedang merawat luka, sedang belajar menjadi pribadi yang pantas. Mungkin dia sedang dalam proses memperbaiki ibadahnya. Mungkin dia sedang belajar menahan amarah, atau belajar sabar seperti kamu. Kamu tidak sendiri. Kalian sedang dibentuk di tempat yang berbeda, dengan cara yang berbeda, tapi untuk tujuan yang sama, saling bertemu dalam versi terbaik masing-masing. Jadi, jangan patah semangat hanya karena belum bertemu. Allah bukan sedang menahanmu, Dia sedang menyempurnakanmu. Dan saat waktunya tiba, kamu akan melihat, semua masa tunggu ini ternyata bukan penundaan, tapi perlindungan dan persiapan dari Tuhan yang lebih tahu isi hatimu daripada kamu sendiri. Bab 4. Jodoh tidak sempurna, tapi sejalan. Banyak orang mencari yang sempurna, yang tak pernah salah, tak punya masa lalu, dan selalu sesuai keinginan. Padahal, jodoh itu bukan malaikat, dia tetap manusia. Dan manusia punya luka, punya kekurangan, punya cerita masa lalu yang tidak selalu indah. Tapi jangan kecewa dulu, karena Allah tidak menakdirkan kamu untuk bertemu yang sempurna, melainkan yang sejalan. Seseorang yang meski tidak ideal menurut dunia, tapi cocok menurut takdirmu. Dia mungkin tidak memenuhi semua checklistmu, tinggi badan, latar belakang, gaya bicara, atau pengalaman hidupnya mungkin tak seperti yang kamu bayangkan. Namun dalam hal-hal yang paling penting, dalam prinsip hidup, nilai spiritual, cara mencintai,
dan cara memperjuangkanmu, dia sejalan. Dan itu jauh lebih penting dari sekadar kesempurnaan luar. Jodoh bukan tentang siapa yang paling memesona di awal, tapi siapa yang tetap bertahan dan tumbuh bersamamu di tengah badai. Bukan tentang yang tak pernah salah, tapi tentang yang bersedia memperbaiki dan meminta maaf. Bukan tentang yang datang membawa jawaban, tapi yang siap belajar bersama dalam setiap pertanyaan. Saat kamu terus memperbaiki diri, kamu akan mulai memahami bahwa Allah tidak sedang menyiapkan pasangan yang sempurna, tapi seseorang yang tahu cara menyempurnakanmu dalam hal-hal yang kamu butuhkan. Mungkin kamu orang yang mudah panik dan dia datang dengan ketenangan. Mungkin kamu sering merasa tidak cukup dan dia datang dengan keyakinan. Mungkin kamu telah kehilangan arah dan dia datang bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berjalan bersamamu, tanpa menghakimi, tanpa meninggalkan. Jodoh itu bukan tentang menemukan seseorang yang tanpa cacat, tapi tentang dipertemukan dengan orang yang mau bertumbuh dan berjalan searah. Meski kalian berasal dari arah yang berbeda. Dan saat kamu bertemu dengannya, kamu akan sadar. Ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang kesesuaian. Bukan dia yang sempurna, tapi dia yang sejalan. Bab 5. Perbaiki dirimu, maka yang datang akan mencerminkan. Itu, setiap langkahmu memperbaiki diri, setiap usaha meninggalkan kebiasaan buruk, setiap malam yang kau gunakan untuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah, itu semua bukan hal kecil di matanya. Bahkan saat kamu merasa perubahanmu belum cukup, Allah sudah lebih dulu menghargai niatmu. Karena dalam Islam, niat adalah awal dari segalanya, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bersungguh-sungguh. Mungkin kamu sedang belajar untuk lebih sabar, belajar menundukkan pandangan, belajar menyembuhkan luka masa lalu, agar tidak membebani cinta yang akan datang. Mungkin kamu sedang memperbaiki salatmu, memperbaiki adabmu, memperkuat imanmu, dan semuanya terasa lambat. Tapi jangan remehkan satu pun langkah kecilmu. Sebab setiap langkah perbaikan diri adalah doa yang diam-diam naik ke langit. Dan setiap tetes air mata dalam sujudmu adalah bahasa yang Allah pahami. Bahkan sebelum kamu sempat mengucapkannya, Allah melihat usahamu, dan Dia tidak tidur. Dia tidak lalai, Dia tidak lupa. Jika kamu sedang berbenah, yakinlah, seseorang di luar sana juga sedang dipersiapkan untukmu. Seseorang yang juga sedang menata hidupnya. Seseorang yang juga sedang berjuang meninggalkan kebiasaan buruknya. Seseorang yang juga sedang mengikhlaskan masa lalunya. Seseorang yang mungkin belum sempurna, tapi sedang dalam proses menjadi lebih baik, sama seperti kamu. Allah itu Maha Adil. Dia tidak akan mempertemukan dua hati secara sembarangan. Dia tidak akan menyatukan dua jiwa, kecuali keduanya sudah siap untuk saling menjaga, bukan sekadar saling suka. Karena cinta yang sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang tanggung jawab, keimanan, dan niat yang lurus. Saat kamu memperbaiki diri, kamu sedang memperluas kapasitas hatimu. Kamu sedang menyiapkan ruang di dalam dirimu, agar ketika seseorang yang baik datang, kamu tidak merusaknya dengan luka lamamu. Kamu bisa menerimanya dengan kedewasaan, bukan sekadar emosi. Kamu bisa mencintainya dengan akhlak, bukan sekadar kata-kata. Dan ingatlah, satu hal yang sangat penting. Cermin tidak akan memantulkan gambar yang berbeda dari yang berdiri di depannya. Begitu pula jodoh. Jika kamu berdiri dengan akhlak yang indah, maka yang akan datang menghampirimu adalah seseorang yang mencerminkan keindahan itu juga. Bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu layak mendapatkannya. Kamu tidak sedang sendirian. Perjalananmu memperbaiki diri bukan perjalanan satu arah. Jodohmu juga sedang memperbaiki dirinya. Mungkin di kota lain, di waktu yang berbeda, di suasana yang berbeda. Tapi dengan maksud yang sama, agar saat kalian bertemu, kalian tidak saling menyembuhkan, melainkan saling melengkapi. Tidak perlu buru-buru.
Karena Allah tidak menilai siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang bersungguh-sungguh dalam prosesnya. Dan jika kamu bersungguh-sungguh, tidak hanya jodohmu yang akan datang, tapi juga ketenangan hati, keberkahan, dan cinta yang berakar dari langit. Jadi, teruslah perbaiki diri. Bukan demi dia, bukan demi siapa-siapa, tapi demi Allah, demi dirimu sendiri, dan demi cinta yang akan datang, membawa cermin, bukan kejutan. Bab 6. Bersiaplah menjadi sebelum meminta. Setiap kali kamu berdoa, kuharap jodohku adalah seseorang yang saleh atau saleha. Cobalah berhenti sejenak, lalu tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah aku menjadi pribadi yang pantas untuk seseorang seperti itu? Karena cinta yang baik tak cukup hanya diminta, ia perlu disiapkan dengan proses menjadi. Allah Maha mendengar. Doamu pasti sampai. Tapi Allah juga Maha adil. Dia tidak akan sembarangan mengirimkan seseorang yang berhati indah kepada orang yang belum siap menghargainya. Seorang yang menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga waktunya untuk ibadah, tidak akan dipasangkan dengan seseorang yang main-main dalam hidup. Kamu ingin seseorang yang sabar, tapi mudah marah setiap kali kecewa. Kamu ingin yang lembut hatinya, tapi belum belajar menahan ucapan yang menyakiti. Kamu ingin seseorang yang dekat dengan Allah, tapi kamu sendiri masih jauh dari sujud yang tenang. Lalu jika seperti itu, pantaskah Allah tidak akan memberi sesuatu yang bernilai tinggi kepada seseorang yang masih meremehkan proses? Karena pasangan hidup bukan hadiah dari undian, ia adalah amanah, dan hanya akan diberikan pada mereka yang siap memikulnya. Jangan hanya sibuk menuntut pasangan impian dalam doa, tapi lupa bercermin. Apakah aku juga akan menjadi impian bagi pasangan yang sedang aku minta itu? Maka bersiaplah. Belajarlah menjadi pribadi yang kamu harap akan datang. Jika kamu menginginkan cinta yang jujur, belajarlah jujur sejak sekarang. Jika kamu ingin seseorang yang setia, setialah dulu pada proses dan pada dirimu sendiri. Kalau kamu ingin seseorang yang bisa membimbing, belajarlah lebih dulu, dipimpin oleh kehendak Allah. Sibuklah menjadi, bukan sekadar meminta. Karena saat kamu bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri, seseorang yang kamu doakan juga akan datang dengan doa yang serupa. Dia tidak hanya mencari, tapi juga sedang bersiap untuk menjadi. Bab 7. Dalam setiap doa, ada takdir yang bergerak. Mungkin kamu sudah lama berdoa, di malam-malam yang sepi, di antara sujud panjang yang penuh harap, kamu sebutkan namanya, atau setidaknya ciri-ciri jodoh yang kamu dambakan. Namun, hingga kini, belum ada tanda-tanda. Belum juga hadir seseorang yang membuatmu yakin untuk berhenti mencari. Tapi percayalah, meski kamu belum melihat hasilnya, takdir sedang bekerja. Doamu sedang berkelana, menembus langit, melewati waktu, dan mengetuk pintu hati seseorang. Mungkin dia seseorang yang belum kamu kenal. Mungkin dia seseorang yang dulu pernah hadir, tapi belum waktunya tinggal. Atau mungkin dia seseorang yang sedang sibuk memperbaiki dirinya, sama seperti kamu. Allah itu Maha mendengar, dan tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan doa yang hanya kamu bisikkan dalam hati, yang kamu pikir terlalu kecil atau terlalu mustahil, itu semua tercatat. Dan jika kamu memintanya dengan keyakinan, semesta akan bergerak sesuai izinnya, menata, menyusun, dan mengatur pertemuan kalian. Yang kamu perlukan hanyalah dua hal, sabar dan ikhtiar. Sabar untuk menunggu waktu terbaiknya, dan ikhtiar untuk terus memperbaiki diri, hingga kamu pantas menerima yang kamu pinta. Jangan biarkan kekecewaan menutupi kemungkinan. Jangan buru-buru menyerah hanya karena waktunya belum tiba. Karena bisa jadi, dalam diam, seseorang sedang dipertemukan dengan namamu dalam mimpinya, atau doamu sedang mengetuk hatinya lewat peristiwa kecil yang tak kamu ketahui. Begitulah cara takdir bekerja. Senyap, tapi pasti. Dan ketika waktunya tepat, semuanya akan terasa seperti jawaban yang begitu akurat.
seolah-olah setiap hela napas dan doa telah diarahkan ke satu titik pertemuan. Jadi tenanglah. Kalau kamu terus memperbaiki diri, semesta sedang bergerak, membawa dia ke arahmu. Jodoh itu cerminan, bukan kejutan. Dia akan datang bukan karena kamu menunggu, tapi karena kamu bersiap. Kalau kamu sedang memperbaiki diri, tenanglah. Seseorang juga sedang diperbaiki oleh Allah untukmu. Dan ketika kalian dipertemukan, kalian akan saling melihat versi terbaik dari masing-masing diri. Bukan karena kalian sempurna, tapi karena kalian pernah sama-sama berjuang untuk saling memantaskan.